Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ulama sepakat Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Rasulullah. Tapi ulama sedikit berbeda pendapat di tanggalnya. Ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 12, 14, 20. Di atas perbedaan pendapat itu, hampir mayoritas ulama sependapat 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal Nabi hijrah ke kota Madinah, 12 Rabiul Awal pula Nabi Muhammad meninggal dunia. 550 tahun yang lalu, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya, apa itu maulid? Maka dia jawab dalam salah satu kitabnya, Al-Hawi lil Fatawi jilid 1 halaman 251. Anna asla amalil maulidi alladhi huwa, sesungguhnya asal peringatan maulid itu, yang pertama ijtima'un nas, dikumpulkan orang, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan Al-Qur'an dalam majelis itu, yumaddu lahum simatu ya'kuluna, dihidangkan makanan yang dimakan bersama-sama, wa riwayatul akhbaril waridah, dibacakan kisah-kisah, ayat-ayat, hadis-hadis yang berkenaan dengan sejarah kehidupan Rasulullah, wa yansorifuna, bubar. Jadi maulid itu cuma 5, kumpul, baca Quran, makan, ceramah, bubar. Yang 5 ini ada enggak dalilnya? Kumpul, kalau niat berkumpul untuk kebaikan, di dalamnya ada silaturahim, Rasulullah malah menganjurkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Mau umur dipanjangkan? Mau rezeki didekatkan? Iya. Kata Nabi, jangan putuskan komunikasi. Baca Quran memang ibadah yang sangat dianjurkan, diperbanyak. Ana baitul wahda faja'allaka mu'nisam faqira'atal Quran. Aku ni rumah yang sunyi, gelap gulita, tak ada teman, tak ada kawan, tak ada lawan. Biar terang kuburanmu, faqira'atal Quran. Hadis itu ditafsir oleh ulama dengan surah Al-Muluk. Bersedekah, memberi makan orang sangat dianjurkan.
Kunci sorga itu ada 5. Satu di antaranya mut'imul ji'an, memberi makan orang yang dalam kondisi lapar. Kenapa kita harus bersedekah? Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, tuba liman amsakal fatla min lisanih wa anfaqal fatla min malih. Beruntunglah orang yang menahan kelebihan mulutnya, bibirnya. Beruntunglah orang yang mengeluarkan kelebihan hartanya. Munafik di hati, infak di tangan. Secara bahasa artinya keluar. Bedanya, munafik mengeluarkan iman dari dadanya, infak mengeluarkan harta dari tangannya. Maka kata Nabi, tiket surga itu jaga kelebihan bibirmu, keluarkan kelebihan hartamu. Satu tiket terhormat menuju surga akan kau gapai. Kenapa kita harus sedekah? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Idrus mengarang satu kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana engkau bisa kaya sukses ala Nabi? Satu di antaranya, istanzilur rizqa bis sadaqah. Minta tolonglah engkau kepada Allah agar Allah menganugerahkan rezeki kepadamu dengan cara bersedekah. Ada penyakit yang enggak bisa disembuhkan dengan medis. Sakit dibawa ke medis, enggak ada obatnya. Ada dulu Ustadz Yahya Tambunan, muntah darah. Sekali muntah 1 kaleng susu darah itu. Dibawa ke rumah sakit, enggak terdeteksi sakitnya. Pembuluh darahnya enggak pecah, sehat, tapi muntah darah. Aneh itu penyakit. Dawu mardokum bis sadaqah, kata Nabi. Obati penyakitmu dengan sedekah. Dah. Kemudian ceramah, majelis ilmu. Dalam maulid pasti ada majelis ilmu. Bukan maulid yang salah, kadang-kadang ustadz yang salah. Dia diundang ceramah maulid, tapi ceramahnya entah kemana-mana. Bilang sama dia, kami ngundang ustadz mau ceramah maulid. Jelaskanlah maulid itu kayak mana Nabi, kayak mana umatnya. Hari ini makan di masyarakat banyak orang berbeda pendapat. Apakah ayah Nabi Muhammad masuk neraka? Ada yang bilang masuk neraka, ada yang bilang masuk surga. Di maulid itulah dijelaskan biar orang tahu. Tadi sebelum kemari saya ceramah di Pemkab Simalungun, dipusatkan di lapangan Masjid Agung Al-Munawwarah Perdagangan. Hampir 7.000 orang yang datang. Saya bisikan sama Pak Bupati, kebetulan dia di samping saya. Pak, ada duit 2 juta. Itu apa Pak Ustadz? Aku mau bikin pertanyaan, hadiahnya dari Bapak. Oh siap. Pertanyaanku cuma satu, pertanyaan anak TK. Yang datang nggak ada anak-anak, orang tua semuanya. Coba sebutkan tanggal berapa Nabi lahir, Nabi hijrah, Nabi meninggal. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kenapa nggak tahu? Karena kita maulid sekarang tak kemana-mana ceramahnya, nggak dijelaskan maulid itu. Jelaskanlah. Nabi Muhammad itu begini. Makanya di kampung kami di Mandeling Natal, di Lembah Sorik Marapi ada ulama yang terkenal namanya Tuan Badawi. Tuan Badawi itu kalau dia ceramah maulid nggak pernah di bawah 4 jam. Dia dijelaskannya mulai dari lahir Nabi sampai meninggal dunia. Yang salah kita juga jemaah Bapak Ibu, didoktrin ustadznya untuk melawak. Dia ahli sejarah gini, cuman takut dia gara-gara nggak pandai melawak, nggak dijelaskannya. Terakhir nggak ada manfaatnya maulid itu.
Acara-acara maulid nggak ada bertambah iman orang sama Nabi Muhammad karena nggak menceritakan maulid. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita hadir di dalam majelis ilmu, apa yang Allah berikan untuk kita? Minimal satu. Dalam Al-Majjarur Rabi fi Sawabi Amalis Solih, Sarafuddin Abdul Khallab Mukmin Ad-Dimyati, ketika Nabi sedang mengajar di pilar tahajud. Pilar tahajud itu di belakang makam Nabi. Jadi di dalam raudhah itu ada 7 tiang yang layak untuk Bapak datangi. Ada tiang Abu Lubabah. Kalau kita datang dari Indonesia membawa segudang dosa, saat masuk ke area raudhah kita harus cari tiang Abu Lubabah. Disitulah kita sholat. Kalau kita datang dari Indonesia membawa segudang hajat, kita cari tiang Aisyah atau disebut tiang tahajud. Nabi yang bilang, kalau kau punya unek-unek sini kau sholat. Jadi ada tempat-tempatnya. Jadi ketika Nabi mengajar di belakang makamnya itu namanya pilar tahajud, datang seorang laki-laki tua namanya Qabisah. Ya Qabisah, ma ja'a bik. Hei Qabisah, ada apa yang membuat kau hadir di majelis ilmuku ini? Kata Qabisah, aku ini udah tua renta ya Rasulullah. Aku datang padamu untuk belajar satu kebaikan. Yang kebaikan itu bermanfaat untuk duniaku, akhiratku, anakku dan keluargaku. Dipuji Nabi Qabisah ini, kenapa orang tua yang udah tua masih hobi belajar? Kita kan kadang-kadang mentang-mentang udah tua, udah banyak pendidikan, tak mau lagi belajar. Padahal yang dipelajarinya ilmu akuntansinya, ilmu sholat tidak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah kedatangan engkau di majelis ilmu ini, kata Nabi, melainkan seluruh yang engkau injak. Apa yang kita pijak dari rumah kemarin? Tanah, pasir, batu, kerikil, lumpur, aspal, apalagi rumput, benda hidup, batang, ranting, daun, illa istighfarulak. Malaikat beristighfar kepada Allah agar digugurkan dosa-dosamu hatta tarji'u, sampai engkau pulang kembali ke rumahmu. Luar biasa enggak kita datang malam ini, Bu? Adik-adik sambil dengar ceramah dikasih makan, ya kan? Kasih minum. Ya. Taunya Ustaz, kalian datang kemari mau minum teh manis kan? Jujur. Ya nggak apa-apa, biarin aja, penting minum. Main kan, jangan ribut ya. Boleh makan, jangan kedengaran suaranya. Oke. Sekarang dari Muhammad itu apa yang kita bahas? Nggak usah semua, mana cukup waktunya malam ini. Potong-potong aja. Pertama, nama Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Gak usahlah sampai ke Nabi Adam kita bahas. Udah cukuplah itu. Kita kan gak perlu tahu nenek moyang kita nama siapa. Penting tahu nama ayah Hawa, nama Tok, cukup. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti nama Nabi kita itu Muhammad. Muhammad. Kalau dalam grammar bahasa Arab, dia itu bentuk isim maf'ul dari kata hamdun. Artinya terpuji. Apa keunggulannya? Pertama, bahasa Arab dari segi arti bagus. Maka orang yang ahli sastra dalam bahasa Arab ketika itu tidak pernah terbayang di benak mereka untuk memberi nama anaknya atau cucunya dengan Muhammad. Padahal nama itu bagus sekali. Gak pernah terbayang. Kenapa? Memang Allah yang menjaga nama Nabi ini. Inilah namanya maksum, terpelihara. Enggak ada satu makhluk di dunia ini yang boleh dapat nama Muhammad sebelum kekasihku. Inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran,
wa rafa'na laka dzikr, kami tinggikan sebutan namamu. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani, minimal katanya ada 5 keutamaan nama Muhammad. Nama Nabi kita ya, bukan Muhammad nama kita. Jangan salah arti. Yang pertama, Allah menggandeng namanya dengan nama kekasihnya. Coba perhatikan. Di mana ada nama Allah, pasti di sampingnya ada nama Muhammad. Di mana kita temui? Dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Di mana lagi? Dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada qori internasional yang pernah baca di sini, namanya Ja'far Hasibuan. Saat dia mengikuti musabaqah tilawatil Quran internasional di negara Iran, dia yang cerita sama saya, di Iran itu Pak Ustadz katanya, Muhammad itu diganti dengan Ali. Orang itu menganggap bahwa Ali itu adalah Nabi. Panjang kali menceritakan sejarahnya, nanti-nantilah ya, kenapa berdiri Syiah itu. Nah, singkat kata, singkat cerita, di mana lagi? Dalam qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan salah baca qomat tuh, kode, bukan kodo. Kode qamatis shalah, kode qamatis shalah, enggak ada kode situ. Kode qamati, qop dengan dal, berarti qalqalah kubra. Kode qamatis shalah, qamat fi'il madi. Qad, maka dalam kaidah setiap huruf qad yang masuk kepada fi'il madi, maka qad itu diberi arti sungguh. Ada enggak ayat qad sini? Biasanya di masjid-masjid ada itu. Qad aflagal mu'minun. Qad aflaha, maka mengartikannya sungguh beruntung orang mukmin. Jadi pada qad tadi, qad qamatis shalah, sungguh telah dekat waktu sholat, begitu mengartikannya. Jadi kalau udah dekat waktu sholat, berdirilah, berjalanlah, jangan lagi kombur, jangan lagi cakap, jangan lagi berseloroh, atur barisan, luruskan saf, rapatkan barisan. Itu maksud qad tu. Kita qad qamatis shalah masih berseloroh-seloroh lagi. Nah, jadi jangan kodo ya, kode. Gara-gara ini berakibat 3 hukum. 1, tidak sah khutbah Jumat kalau enggak disebut nama Nabi dalam khutbah itu. Bapak-bapak kalau ada di sini khatib Idul Fitri, Idul Adha, simak bibirnya. Dia baca sholawat enggak? Kadang-kadang ustadz ini orator. Jadi saat dia menjadi khatib, lupa dia sedang khatib, jadi lupa membaca sholawat. Dipikirnya kayak serama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Lupa dia. Muqaddimah yang dibacanya enggak salah kalau untuk ceramah, tapi kalau khutbah diatur. Apa rukun khutbah? Pertama, pujian. Ini cerita pendeknya aja dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2, salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3,
berwasiat ngajak orang bertakwa, sependek-pendeknya ittaqullah. 4 baca ayat, misalnya wal asri. 5 doa pada khutbah yang kedua. Mana tahu, mudah-mudahan jangan terjadi, khatib kita di masjid ini telat datang. Ustaz, dari mana Ustaz? Udah lampu merah Pak. Kenapa setengah jam gak sampai-sampai rumah lampu merah Perbaungan? Turut-tuduhan lah, kaulah naik, kaulah. Terakhir ketua sama sekretaris. Enggak usah panik, udah santai aja, naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Habis azan naik lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Baru tadi baca ayat wal asri sadaqallahul azim. Tambah bahasa Indonesia sedikit. Bapak, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita berbahagia. Demikianlah isi khutbah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Duduk, naik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ittaqullah. Tadi baca wal asri, baca kul huwallahu biar agak beda sikit. Baru berdoa, Allahumma gfiril muslimina wal muslimat. Amin. Cuma itu yang tahu aku. Udah duduk, masuk imam. Sah enggak? Sah. Ini cerita sah lah pula. Cerita mau paten-paten pula, baca buku itu sampai habis. Tidak sah khutbah Jumat kalau enggak disebut nama Nabi. 2, tidak sah solat kalau enggak disebut nama Nabi dalam solat itu. Berapa rukun dalam ucapan di dalam solat? 5. 1 takbiratul ihram, Allahu akbar. 2 al-fatihah. 3 tahiyat. Mana tahiyat? At-tahiyatul sampai wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Titik. Kama shollaita ala Ibrahim sampai fil alamin, hukumnya sunnah. Baru yang kelima, salam yang pertama, fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alaikum, itulah wajibnya. Warahmatullahi embel-embelnya, hukumnya sunnah. Jadi kalau enggak disebut nama Nabi, batal sholatnya. 3, tidak berterima doa di sisi Allah kalau enggak disebut nama Nabi dalam doa itu. Innad du'a mauqufun bainas sama'i wal ar. Sesungguhnya doa seorang hamba itu, kata Nabi, berada di antara langit dan bumi. Langit bumi, doanya di tengah-tengah, naik tidak, turun tidak. Itulah namanya gentayangan. Itulah namanya doa gondoruo, itulah dia gentayangan. Hatta tusalli ala nabiyik, sehingga yang berdoa itu bersolawat dia kepada nabinya. Jadi bapak, sesibuk apapun bapak, sehebat apa kesibukan bapak, seberapa hebat jadwal kesibukan menanti, habis solat jangan tak berdoa. Ayat doa usmu ya Rasulullah. Kapan Allah mendengar doa kami ya Rasulullah? Kata Nabi, jawful lailil akhir wa daburus salawatul maktubah, di akhir malam dan setelah berakhirnya solat. Apa rukun doa? 1 pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. 2 salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3 doa ibu bapak, baru berdoa. Dan ditinggalkan yang 3 nih, orang di masjid mentas salam dia lantas pulang. Rugi lo, rugi. Nikmati pak. Kata Ali bin Abi Thalib, apa ciri engkau bertobat? 1 aja, tobat itu bukan di bibir. Bikin dosa, astagfirullah, astagfirullah, enggak. Tobat itu di perbuatan. Sebagaimana kau rasakan nikmatnya melakukan dosa saat kau bertobat, kata Ali, sebegitulah kau rasakan nikmatnya beribadah. Misal ada orang maniak judi, yang hebatan berjudi, jam berapapun dibangunkan orang bangun dia. Kami buka lapak ini, datang kau. Iya datang, aku datang. Segitu hebatnya untuknya, demi judi bangun. Ketika engkau bertobat, kata Sayyidina Ali, rasakanlah betapa nikmatnya bertahajud dengan Tuhan.
Kalau itu tak kau lakukan, kau belum bertobat. Betapa nikmatnya kau rasakan menuju tempat maksiat. Saat engkau bertobat, kata Ali, rasakan senikmat itulah nikmatnya berjalan menuju masjid atau menuju tempat yang baik. Jika itu belum terjadi, kau belum bertobat. Sebegitu hebat nikmatnya engkau membagi hartamu untuk maksiat. Saat engkau bertobat, kau bagi jugalah. Segitu hebatnya nikmatnya membagi hartimu ke jalan-jalan Allah. Kalau itu belum kau lakukan, kau belum bertobat. Sebagaimana rasanya nikmatnya menceritai orang. Saat kau bertobat, rasakan nikmatnya menceritai nama Allah. Jika itu belum kau lakukan, kau belum bertobat. Sebagaimana kau rasakan nikmatnya membaca handphone dari pagi sampai mau tidur. Saat engkau bertobat, engkau harus rasakan betapa nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Jika itu belum kau lakukan, engkau belum bertobat. Jadi tobat itu bukan di bibir, Pak. Habis dosa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Besok buat lagi. Ya memang gitulah, namanya masih manusia, belum malaikat. Pasti akan bikin dosa, pasti akan nyesal lagi. Bikin dosa lagi, nyesal lagi. Tapi dikasih kode sama Nabi, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Allah masih menerima taubat seorang hamba saat ruh belum menyesak di tenggorokannya. Berarti pintu taubat itu luas sekali. Satu, tidak sah solat, tidak sah khutbah, tidak berterima doa kalau enggak disebut nama Nabi. Ada mau ditanya? Waktu singkat ini. Nanti enggak bertanya, yang sombong lah Ustaz tuh enggak dikasihnya bertanya, katanya pula. Kusuruh bertanya, tak ada mau bertanya. Samanya itu kata Nabi begini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Disuruh Nabi kita ke Cina untuk ilmu, ditunggu-tunggu orang Cina nggak datang-datang kita. Terakhir datang orang tuh rame-rame, ribut. Siapalah yang salah? Kutunggunya kalian nggak datang-datang, kalian kata gitu kami datang kok, angek kali kalian katanya. Udah, aku lanjut. Nah, dua, apa keistimewaan nama Nabi? Ketaatan kepada Nabi sama nilainya dengan ketaatan kepada Allah. Digandeng Allah ayatnya, atiullah wa atiur rasul. Aku sayang kali aku sama Nabi, tapi enggak sholat, sama aja. Yang hebatan dia bersolawat tapi enggak sholat, enggak ada gunanya itu. Gak ada sholat. Ingat Nabi sampai apanya, mata kakinya seperti bisul mau meletus, sangkan banyaknya sholat. Ada pula orang sekarang sholat itu ingat aja. Bahasa Jawa ingat eling atau iling? Hah? Eling. Eling. Seriuslah, jangan salah ngomong aku. Eling, Pak. Sholat itu eling. Eling cipta mulai selesai. Bah, kalau kayak gitu sholat, jangankan di 27 rakaat, 10.000 rakaat pun boleh. Orang cuma ingat, selesai. Bu, nggak bengkak-bengkak mata kaki sahabat-sahabat tuh kalau nggak ada perbuatannya. Tiga, Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Jika Allah yang bersolawat memberi rahmat, jika malaikat yang bersolawat artinya mohon keampunan. Apa banyak dosa Nabi? Tidak mengangkat derajat. Ustaz, adakah kemungkinan Allah bersolawat kepada makhluknya selain Nabi? Ada. Di mana itu Ustaz? Pertama dalam musibah. Kalau bapak dapat musibah, apa ajaran Al-Quran? Alladzina idza
asabatuhum musibah, kalau datang padamu musibah. Apa itu musibah? Kullu sa'aka fahuwa musibah, setiap yang tak mengenakkan di hati, galau, resah, suntuk, gelisah, musibah namanya. Qalu, cepat engkau berdoa, kata Allah. Apa doanya? Inna lillahi wa inna. Apa maksud kita mengucapkan kalimat itu? Dijawab Allah, ulaika alaihim solawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah bersolawat kepada orang yang mengucapkan innalillah saat dia tertimpa musibah. Kita kan kalau dapat musibah ngamuk-ngamuk dulu kan. Oh kau begini kan, udah luput. Sabar itu datang setelah nasihat. Seharusnya pahala sabar itu diperoleh para pukulan yang pertama. Saat datang cobaan itu, innalillah, itulah yang ulaika alaihim solawatum mir rabbihim itu. Kita kan 2 hari kemudian baru awak tenang. Jangan kak, iya kak, sabar dek. Apa musibah yang paling besar di dunia ini? Mati bini? Enggak. Mati laki? Enggak. Mati anak? Enggak. Hilang harta? Tidak. Pensiun? Enggak. Sakit? Enggak. Kecil itu masih musibah dunia itu. Musibah yang paling besar dalam hidup ini ketika tidak terbukanya pintu hati melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan secara horizontal antar sesama manusia. Itulah musibah. Jadi kalau ada orang tak solat, ada yang lebih parah sampai lupa dia solat, katakan padanya inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Itulah musibah yang paling besar. Ibu pernah nggak lupa solat? Pernahlah waktu jadi panitia pesta. Orang yang pesta dia nggak solat. Nah. Kapan lagi Allah bersalawat sama orang beriman selain Nabi? Sahur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasakhirin. Allah malaikat bersolawat sama orang yang makan sahur. Jadi kalau sahur itu mau puasa, mau diet tak diet, makan. Gak mau makan, minimal minum. Walau saribal ma', walaupun 1 teguk air. Kenapa? Allah bersolawat sama orang yang makan sahur. 4. Apa keistimewaan Nabi Muhammad? Allah yang nyuruh, hei umatku orang beriman, bersolawat kalian kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Jangan salah bersolawat nih Pak ya, ulang-ulang balik. Bersolawat dan memberi salam itu hanya pakai 2 fiil. Kalau menggunakan fiil madi berarti solawatnya sholla, kawannya salam. Sholla, salam. Contohnya sallallahu alaihi. Kalau bersolawat pakai fi'il amar, sholli, kawannya salim. Allahumma sholli wa sallim. Jangan terbaca Allahumma sholli wa sallam, sallallahu alaihi wa sallim. Salah. Sholla, salam. Sholli, salim. Lang. Sholla, salam. Sholli, salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alamak, begitu bagus doanya, rusak ujungnya. Kita tengok baik-baik. Sholla, salam. Sholli, salim. Dan enggak boleh bersolawat pakai fi'il mudhari. Usolli, artinya sengaja aku solat, sengaja aku bersolawat. Nah. Satu lagi, apa hebatnya nama Muhammad? Bapak bersyahadat Allah itu Tuhan.
Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin yang gaib-gaib, Allah, surga, malaikat, neraka, azab kubur, nikmat kubur, setan, jin, iblis, qada, qadar. Tapi dia tidak bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, batal imannya, murtad, keluar dari Islam. Itulah hebatnya nama Nabi itu. Dari 5 kemuliaan ini apa kata ulama? 1, sunnah hukumnya setiap anak awak lahir laki-laki kasih nama Muhammad dan Ahmad. Kalau anak lakinya 1, Muhammad. Kalau anaknya laki-lakinya 2, Muhammad dan Ahmad. Dipangkal. Saya anak kedua saya, berarti anak pertama laki-laki. Saya kasih nama Muhammad Arjujiat Al-Mawardi LBS. Dulu LBS itu lubis, sekarang LBS itu lambat baru sampai. Lahir lagi anak ketiga, oh laki-laki pula, aku kasih nama Ahmad Arsil Al-Mujanni LBS. Karena aku suka dengan Al-Mujanni ini, muridnya Imam Syafi'i. Gak usah keren-keren kali nama keren-keren. Tanya Ustadz kalau mau bikin nama. Kalau mau bikin nama pakai Quran, tanya, jangan main sembarang aja. Siapa namamu? Tony. Hah, yang paten lah nama kau ini. Siapa? Tony. Siapa yang ngasih? Ayah. Kata ayah Pak Ustadz, ayat Quran ini. Mana ayatnya? A'udzubillahi minas syait. Nggak nanya dia Pak Ustadz waktu bikinnya dulu. Marah pula si Tony sama aku nanti. Nah, ada pula nama orang bagus tapi akhlaknya nauzubillah. Ada juga itu kan Bu, nama Paujan Abdul Majid, dengar azan menjerit-jerit, asal azan kumat. Ada nama orang tak Islami tapi akhlaknya Islami. Salah satu personil Koop 1 ada namanya Mayor Erikson. Kan nama handphone itu. Aku Erikson. Segan aku bilang Assalamualaikum Madia, nanti non muslim pula aku pikir. Selamat pagi Dan, aku bilang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kata, yang Islamnya kawan nih, aku pikir. Apa kata orang itu Bu? Itu lain orang itu Pak Ustadz. Kenapa? Dia itu kok udah masuk masjid tidak akan keluar sebelum 12 rakaat solat duha. Patut hitam keningnya, aku pikir. Aku mau 1000 rakaat pun hitam juga Pak. Nah, jadi kasih nama yang baik. Ustadz, tengok nama orang Mandailing, mana ada yang jelek? Awaluddin, Tongahuddin, Akhiruddin, Samsuddin, Muniruddin, Zakiruddin, Atapuddin, Pintuuddin, Kursiuddin. Din semuanya. Kalaupun ada yang keseleo, Sangkot, Lokot, Dapot, Moncot, Lipot. Itu nama kebesaran itu. Orang Jawa cantik namanya, lahir di bulan Legi. Apa arti Legi Pak? Manis, ditambah man karena laki-laki. Legiman berarti lelaki manis. Jangan legimin kurang manis nanti artinya. Enggak apa-apa. Ustaz lahir di bulan Januari, lahir di bulan Maret, Indomaret. Lahir di bulan Agustus, proklamasi, biar mudah ingatnya. Lagi di bulan Rabiul Awal, Maulida Abni, Maulida Abni, Maulida Abni. Oh berarti lahir bulan Maulid ya? Iya. Lahir di bulan Mei, Maimunah, istri Nabi. Ya kan Bu? Cantik. Boleh digabung Ustaz? Boleh. Ada iparku namanya si Hendra Lubis. Dia punya istri Yusdarni. Lahir anak orang tu laki-laki. Ku kasih nama Muhammad Alfat Yusra Lubis. Apa artinya Bang? Muhammad Alfat Yusra, anak Sius dan Hendra Lubis. Ada juga digabung, nggak cantik Pak. Namamu siapa? Tulino Ustaz. Nama binikmu Yulianti. Tulino Tul, Yulianti Yul. agak kacau itu menabalkannya. Sama itu Katuyul, malaikat pun tak mau mengaminkannya. Nah, kasih nama yang baik ya Pak. Kasih nama yang baik. Kalau ada nama yang tidak baik, ganti.
sebagaimana Nabi mengganti Yasrib menjadi Madinah. Dulu sebelum Madinah apa nama kota Madinah? Yasrib. Yasrib itu artinya apa? Celaan, makian, hinaan. Masa nama kota tercela? Gitu sampai Nabi digantinya Yasrib menjadi Madinah, kota yang berilmu pengetahuan. Sampai Nabi memuji Ali dengan Madinah itu. Ana Madinatul il wa Ali babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu, pintunya adalah Ali. Artinya Allah memuji, Nabi memuji Ali disebabkan karena keilmuannya. Kayaknya udah masuk Isya ini ya. Hah? Kenapa Bapak nggak bilang dari tadi? Kok nggak ada teret. Minimal kasih kode dia pun nggak ada juga. Ini dulu lah ya. Saya izin minta maaf. Saya mohon doa sama Bapak Ibu. Saya diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan berdakwah dimanapun saya berada. Saya dari jam 3 tadi belum tidur loh Bu. Belum ada tidurku jam 3 pagi tadi. Sampai saya di Medan jam 3. Jam 4 saya udah maulid di Krakato, komplek wartawan. Sampai setengah 8. Setengah 8 saya langsung berangkat ke perdagangan. Sampai jam 1 siang. Jam 1 aku pulang. Ceramah maulid lagi jam setengah 4 di Johor, perumahan Grand Monaco. Sampai saya di rumah jam setengah 6. Jam 6 ku gini-gini kan mata. Sempat ku tidur kan tak jadi, ini datang malam nih. Ini setelah ini saya ngisi maulid lagi di lurusan Kampung Baru itu, pos Sakti Lubus lurus Masjid Jami, pegang masjid. Udah bilang orang tuh, minta dulu tertib acara, boleh nggak aku istirahat sebentar, aku datangnya nanti jam-jam 9:15. Janganlah Pak Ustadz, udah ketakutan dia Pak. Udahlah, doakan aku ya Bu. Ya insyaallah besok pagi setelah subuh saya langsung berangkat ke Langsa, karena besok pagi saya ceramah maulid di Langsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah lana abwaban ni'mah wa abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihha wal afiyah wa abwabal hidayah was sakinah wa abwabas salamah alaina wa ala ahlina, khususan ya Allah li jama'atina kaffah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. you.